Kita ketemu lagi di Delta Community Talk. Betul. Peran saya mungkin harus dilihat dari pemahaman tentang anak itu sendiri. Ya. Maksud saya banyak yang mungkin melihat anak itu seolah-olah itu adalah haknya dia, ya. Tapi justru kalau saya dididiknya melalui keyakinan saya adalah bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan. Apapun kondisi mereka, seperti apa mereka datangnya, ini kan kalau tadi Dr. Hasto sudah menyampaikan sangat tepat bahwa ini sudah ada di dalam DNA mereka. Ya. Itu yang seringkali masyarakat umum masih belum memahami gitu kan, bahwa itu bukan seolah-olah istilahnya kelainan yang bisa dirubah begitu saja atau disembuhkan dan seterusnya, sama dengan autisme, sama dengan yang lain-lainnya istilahnya. Ya memang itu adalah kondisi yang dari Tuhan itu dikaruniainya seperti itu. Ya. Jadi saya sebagai orang tua, tugas saya justru adalah untuk memastikan dia bisa tumbuh kembang dalam kondisi yang maksimal. Maksudnya environment-nya gitu kan, lingkungannya itu sehat. Jadi waktu saya mengetahui diberitahukan oleh dokter bahwa ada kemungkinan besar, jadi saya memang awal mulanya itu berbeda dari kebanyakan orang tua, karena orang tua itu sering tahunya baru setelah melahirkan. Saya mengetahui anak saya kemungkinan besar akan memiliki Down syndrome itu waktu 14 minggu kandungan. Jadi sejak 14, waktu pertama kali saya dengar, tentunya saya nangis bukan karena saya sedih anak saya berbeda, tapi saya takut dunia ini akan seperti apa kepada dia. Sebesar-besarnya dukungan yang kita bisa berikan, tapi kalau dunia masih belum bisa memahami dia, itu yang saya takutkan waktu itu. Jadi memang tugas kita mungkin sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai pemerintah, itu untuk memastikan bahwa anak-anak ini yang memang dikaruniai oleh Tuhan berbeda, itu bukan berarti mereka itu adalah hal yang buruk. Itu adalah tugas kita untuk memastikan mereka bisa mampu, mandiri, dan diterima, disayangi. Di situ pasti mereka akan maksimal. Banyak kok yang istilahnya anak-anak dengan Down syndrome sekarang sudah dewasa. Ya. Saya tahu sudah jadi speaker di Capitol Hill di Amerika, dia jadi lobbyist, lalu ada banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa menunjukkan bahwa mereka tidak less, tapi mereka berbeda. Ya, untuk pola asuh saya pikir mungkin berbagi saja bahwa tentunya diberikan amanah Tuhan anak spesial, tentunya kita harus menjadi spesial juga. Hal-hal yang memang di awal tahun kelahiran mereka adalah nomor satu kesehatan. Karena anak-anak dengan Down syndrome itu dilahirkan biasanya ada penyertanya. Kita harus cek kesehatannya, terutama jantungnya, mata, kemudian pencernaan dan lain-lain. Lebih sensitif ya, betul, tes kromosom, kemudian tes kesehatan itu adalah satu rangkaian. Belum lagi penerimaan bagaimana kedua orang tua ini berapa jangka waktu untuk dia bisa menerima keberadaan anaknya ini. Kita harus bisa menerima diri kita dulu sebelum kita memberikan terapi dan lain-lain untuk anak kita. Kemudian untuk pola asuh, saya berpikir bahwa kita memberikan pola asuh dan perhatian, kasih sayang sama seperti anak-anak yang non-difabel, ya, anak-anak difabel dan anak-anak non-disabilitas itu semua sama. Hanya memang porsinya mungkin yang untuk yang adik-adik atau kakaknya yang tidak disabilitas mungkin ya mereka akan bisa berjalan seperti biasa. Ini kita berikan beberapa kali lebih ekstra, betul. Dan ya kembali lagi bahwa Mbak Saras bilang Tuhan pasti akan memberikan sesuatu dan tidak menitipkan kepada orang yang tidak mampu. Orang tua pilihan itu dititipkan oleh Tuhan dan dirasa mampu, seperti itu. Jadi kita berikan saja pola asuh yang biasa. Kalau salah ya kita katakan salah. Jangan anak Down syndrome ini nggak boleh. Tetap kita salah, benar, dan dia harus belajar bahwa itu tidak boleh, itu boleh. Hal-hal yang memang dalam lingkungan keluarga, lingkungan luar itu juga tetap harus diberitahukan. Mereka juga harus disekolahkan untuk komunikasi, sosialisasi itu sama sih.